kata nanti kadang-kadang ada kan yang apa namanya ya, bukan hyperlink, yang kata terkait dengan kata yang disebutkan tadi. Misalnya the waves, waves itu gelombang, gelombang itu ada hubungannya dengan white caps, buih putih ketika ada terjadi gelombang kan, itu terlihat seperti seahorse, kuda laut. Nah, kalian kalau lihat ombak, ada buih putihnya di ombak tersebut, jika orai kan, ini mah kok jadi seahorse-nya. Misalnya ketika ada kata kunci, misalnya otomotif, nah, misalnya motor, ayo mobil, teknologi, ada handphone, ada perangkat yang berhubungan dengan teknologi, gitu. Itu semblance namanya. Nah, 3, nah ini bisa kita lihat, ini tuh perangkat kohesinya. Oh, kita lihat di dalam teks itu, oh ada repetition. Oh, ini nih menggunakan sinonim. Oh, ini menggunakan antonim nih. Nah, misalnya gitu. Jadi kita bisa lihat dan kita bisa menggunakannya sebetulnya. Nah, ini misalnya tuh ada main chain, ada change-nya, mata rantainya dari dragon ke monster, dragon lagi ada tail, ada creature, ada monster lagi, ada beast, ada wing. Nah, itu kan berhubungan tuh. Ada knights, intruder, knights, rider, knights, prey, knights, itu nanti tergantung teksnya seperti apa, chain-nya seperti apa. Dianalisis gitu. Itu konsep yang ke berapa? Ketiga. Nah, kita selesaikan dulu. Ini yang keempat nih, konjungsi, teman-teman. Nah, gampang lah konjungsi mah. Betul tidak konjungsi itu sebagai perangkat kohesi? Ya iyalah, dengan konjungsi makna itu logis jadinya kan. Misalnya, although he doesn't work, he can afford the Ferrari, misal. Tuh, ada semacam ketersambungan logika di sana. Coba kalau tidak ada although. Dia nggak kerja, tapi bisa beli Ferrari atau Lamborghini misalnya. Pakailah konjungsi. Supaya antar klausa itu nyambung dan logis gitu. He can afford the Ferrari. In addition, nah misalnya kan itu juga menggunakan konjungsi untuk sebagai kan nama lain dari konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung itu kan kalau tidak terhubung itu tidak padu kan konsep di dalam teks. Nah, makanya konjungsi adalah perangkat kohesi juga. Untuk menghafal konjungsi atau memetakan konjungsi di sini sudah dikelompokkan berdasarkan maknanya. Ada makna aditif gitu atau additional information ya. Konjungsi yang bermakna untuk menambahkan informasi. Itu kelompoknya kan bisa moreover, in addition, alternatively, atau misalnya bisa and, bisa or. Atau misalnya jika berdasarkan klausanya jika dia parataktik atau independen ya bisa pakai and atau or. Kalau dia dependent bisa pakai besides atau if not and then. Bisa. Jadi enak ini berdasarkan klasifikasi makna juga klausanya. Nah, yang aditif seperti itu tuh anggota konjungsinya. Yang komparatif yang perbandingan bisa equally, bisa that is, on the other hand. Ya, banyak tuh in contrast. Itu komparatif. Kemudian yang temporal, ini bisa at the same. Jadi ini semua istilah-istilah ini bisa dipakai nanti. Oh, dia padu teks tersebut karena menggunakan kohesi temporal ini. Ya, tuh, dilihat dari referensinya, dilihat dari lexical cohesionnya, dilihat dari konjungsinya, itu kelihatan padu tidaknya teks tersebut. Oh, itu konjungsi.
Nah, ini contoh analisisnya nih. Jadi dipecah dulu per klausa, tuh nanti dijabarkan seperti kita menganalisis yang klausa kompleks itu. Tuh, seperti ini. Jadi kelihatan bentuknya seperti apa. Dan itu terpola. Sudah selesai, teman-teman. Sok, ada pertanyaan? Mangga. Tuh, jadinya saya telat masuk tadi. Saya kira hari ini hari Rabu. Santai, weh. Pantesan kok ada yang lupa. Terus saya... Silakan ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke contoh analisisnya di untuk artikelnya seperti apa. Silakan. Nah, kalau pada diam semua nggak ngerti berarti baca lagi. Mudah-mudahan ngerti. Cohesive device. Nah, ini nih. Cohesive device in student writing. Ya, is SFL. Ini ada. Saya udah pernah membacanya soalnya. Tuh, yang dari UPI. Bapak, layarnya masih di PDF. Belum muncul, Pak. Oh, layarnya. Kela. Nah, ini saya membuka contoh artikel yang membahas perangkat kohesi nih, teman-teman. Nah, semua ya downloadnya begini kan. A systemic functional linguistic analysis of cohesion and the writing quality of Saudi female EFL undergraduate students. Nah, ini yang di Arab. SFL ya. Coba dibaca saja, kita sama-sama baca abstraknya. The study aims to investigate how frequently Halliday and Hassan cohesive devices were used as well as their relationship with the writing quality of 100 Saudi EFL graduate students in Al-Imam Muhammad Saudi Islamic University, Riyadh, Saudi Arabia. Wah, bisa naik haji ini pakai artikel ini. It uses a mixed method. Oh iya, ini teori yang dipakai Halliday and Hassan. Nah, ini bukunya nih. Saya kasih ke teman-teman ya. Bukunya itu ada di sini. Ini buku jadul, tapi dirujuk. Kalau bisa mah, ya nggak apa-apa sih merujuk karena dia itu babonnya lah, pakarnya, teori utamanya. Aduh, saya nyimpennya di mana ya? CD, kalau nggak salah. Di CDA, FD. Tesis Unpad waktu itu, kan. Sidang. Judulnya juga cohesion. Kita search aja. Nah, ini teman-teman. Kelihatan nggak saya lagi buka bukunya Michael Halliday? Nih. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, ini topik yang barusan kita bahas itu merupakan inti sari dari buku ini yang 389 halaman. Jadi teman-teman kalau misalnya ingin lebih detail lagi, ini ada bukunya. Kalau tadi kan
chapternya. Nah, secara singkatnya lah penjelasannya. Nah, ini nih yang lebih lengkapnya seperti apa. Reference itu kan tadi hanya sebatas 3 parameter saja kan. Apakah reference itu eh, disebutkan pertama kalinya atau kedua kalinya? Apakah reference itu eh, apa tadi? General atau spesifik? Apakah dia itu komparatif atau tidak? Nah, ini lebih lengkap lagi malah. Untuk reference saja, endophoric, exophoric itu istilah tadi anafora, katafora. Types of reference, nah itu jenis-jenisnya ya. Personal reference, semantik, banyak. Nih, tuh kataforic reference, jadi rujukan yang ke depan, katafora. Terus artikel saja sampai bagian dari judulnya. Substitusi ada di sini. Tuh. Sedangkan di pembahasan tadi kita tidak terlalu dibahas untuk substitusi ini. Ada elipsis segala macam. Elipsis nih. Ada voice-nya, ada konjungsi. Tadi ada kita bahas. Lexical cohesion tadi kita bahas ya. Lexical cohesion. Ini lebih detail lagi di buku ini. Ini the meaning of cohesion. Ini analisisnya, contoh analisis cohesion seperti apa. Nah, baca lagi. Itu tadi kan hanya 15 menit pemaparan, hanya garis besarnya saja. Nah, ini ketika teman-teman nulis ya tentu nggak hanya satu rujukan dong. Banyak nanti. Mana ya ini tadi kembali lagi ke sini. Nah, jadi itu berdasarkan cohesive device menurut Halliday dan Hasan, itu yang disebut dengan grand theory-nya. Jadi memangnya ada nanya ini pakai teori siapa gitu. Makanya jelas. Karena beda teori, beda juga nanti fokusnya. Ini yang diambil adalah Halliday dan Hasan. Nah, tentang cohesive device-nya. Menurut Chomsky beda lagi nanti. Menurut siapa lagi yang tentang kohesi itu? Menurut Jack C. Richard, misalnya Jack C. Richard ngebahas itu enggak? Kayaknya enggak. Nah, itu beda lagi nanti. Tergantung nanti teman-teman mau pakai pisau yang mana gitu. Jadi si teori itu ibaratnya pisau, teman-teman. Kan pisau macam-macam jenisnya. Nah, benda, pisau itu kan untuk membedah, misalnya. Itu datanya. Tapi harus disesuaikan. Piraku atau murak kalapa ya, pakai pisau silet atau cutter dah hese atau mau bulah-bulah, atau sebaliknya misalnya ketika si datanya itu berbentuk buah pepaya misalnya, hari pisau bedahnya pakai gergaji mesin, itunya hancur merenan. Nah, walaupun sama-sama digunakan untuk membedah, tapi kan ada tepat tidaknya. Nah, makanya itu dosen pembimbing itu nanti yang ngebimbing nih pakai teori ini aja untuk data ini mah lebih ini ya, seperti itu nanti. Jadi teman-teman ketika membahas topik penelitian itu teman-teman sedang membuat pisaunya, gitu. Mengetahui pisaunya seperti apa. Nanti ada bayangan seperti bentuknya seperti ini, pakai ini aja ya, tepat karena ini. Nah, makanya suka ditanya itu, kenapa kamu memakai teori ini? Nah, nanti teman-teman harus bisa mempertahankannya. Karena kenapa pakai teori si A misalnya, kenapa nggak si B? Karena berdasarkan data ini cocoknya pakai yang B. Kenapa? Karena dijelaskan. Sedangkan yang A itu dia itu tidak terlalu membahas yang ini tepatnya misalnya untuk ranah spoken. Kalau ini datanya yang written misalnya. Kenapa pakai SFL nggak pakai CDA? Nah, ya itu kan teman-teman harus tahu bentuknya seperti apa. Jadi bisa nanti mempertahankan dan
si penelitiannya itu. Oke. Itu yang maksud dengan pemilihan grand theory, teman-teman. Teori utamanya. It uses a mixed method approach where the student is able to analyze. Nah, ini datanya esai si siswa dianalisis menggunakan SFL. Ini yang sedang kita pelajari. In terms of textual meta functions of cohesive device, tuh tadi cohesive device. The 5 types of the cohesive device. Nah, ini ada 5 jenis. Kalau tadi cuma 4 ya kita bahasnya. Karena ini kata saya juga itu hanya garis besarnya saja. Nah, untuk lebih tepat, lebih lengkapnya teman-teman, bukannya nih, tadi bukunya ada, jangan khawatir. Nah, ini 5 perangkat kohesinya digunakan ternyata di dalam teks tersebut. Yang misalnya ini ada lexical cohesion, tadi sudah kita bahas ya, lexical cohesionnya seperti apa, sinonim, antonim, polisemi, meronimi, dan sebagainya. Kemudian reference tuh yang tadi di awal sudah kita bahas. Konjungsi tadi yang terakhir kita bahas. Substitution tidak dibahas di bukunya Jared yang tadi, tapi ada di bukunya ini nih, Substitution and Ellipsis. Nah, tuh di daftar isi. Nah, dilihat mana substitution. Nah, elipsis ada. Elipsis itu penghilangan. Substitution ada. Silakan. Ini bukunya. Sudah saya kirimkan itu linknya kan di Google Drive ya. Waktu pas bagian pertama tuh. Tah mun kurang keneh tah tinggali. Ubah pisan. Mana tadinya? Nah, sok tah. Kayaknya mah cukup lah buat analisis SFL mah tuh. Ada berapa buku? Ada 46 buku atau sok kalau kurang mata. Itu buku ininya udah buku SFL-nya saja tuh yang berkaitan. Belum lagi cari yang update dari luar. Oh ini aja yang udah ada udah 46. Buat teorinya ya rujukannya kayaknya cukup. Terus untuk metode penelitiannya si Creswell, si Sahaya. Mana ayat tilu nih? Kan saya banyak. Ini siapa? Creswell juga ada yang terbaru kalau nggak salah. Ada di beda folder. Oh, kan lengkap. Pelurunya lengkap buat penelitian. Oh, mantep kan? Nah, konsepnya sudah tahu tuh ada lexical cohesion, reference, conjunction, dan substitution, and ellipsis. Nah, ini temuannya seperti apa? Nah, each of their subcategories were analyzed in the student's text, the end vivo quality. Tuh. Oke, this is the most recommended device. Nah, ini yang paling banyak muncul. Lexical cohesion, kemudian repetition. Kemudian implikasinya seperti apa ketika itu banyak yang muncul. Tuh. Terus rekomendasinya apa? Ini rekomendasinya untuk guru bahasa Inggris. Ajarkan perangkat kohesi, B. Siswa mudeng nulis. Gitu. Teman-teman di academic writing atau di paragraph writing, pastilah diajarkan cohesive device ya. Masih ingat nggak? Doing Expo. Yang sudah berlalu mah jangan diingat-ingat lagi, Pak. Biarkanlah berlalu. Ya, gitu. Ya, gimana di yang mata kuliah berbau writing itu cohesive device diberikan? Lupa, Pak. Lupa. Sudahlah ya. Sudah berlalu biarlah berlalu. Terus lamunan nulis apa yang teman-teman lakukan? Pas nulis deh. Saparagraf ya. Pasti banyak hal yang jadikan pertimbangan untuk ya dari segi linguistiknya lah, dari segi kebahasaannya nggak padu nulis kan gitu kan. Nah itu budaya menulisnya teman-teman.
termasuk saya juga. Males, nah ampun. Tapi pernah, itu paling tidak. Oke, itu satu. Yang kedua, nih, SFL, Analysis and Investigations of Students' Use of Cohesive Device in Exposition Text. Nah, ini tahun 2021, teman-teman. Analisis SFL, Investigation of the Use of Cohesive Device in jadi penggunaan perangkat kohesi di jenis text exposition kalau ini S1 tesis, ini skripsi nih. Skripsi di mana? Di UPI. Nah, coba kita lihat. Oh, ini mah repository. Repository mah nggak semua bisa kita download. Kecuali buat pustakawannya. Nah, paling tidak abstraknya lah. Tuh. Apa ini? Undergraduate T1. Kalau graduate S2. Kalau setelahnya post S3 itu. Submitted to the Department of English Education, PBI kan ya? PBI kan? PBI yang di UPI untuk gelar sarjana pendidikan. SPD, kalian juga SPD. Tuh. Ini Alfat Ekaliani. Ini pembimbingnya. Ibu Ika Damayanti MA PhD, saya tahu. Dia kuliah, dia dapat PhD-nya ada nama universitas yang menurut saya itu paling sombong di Australia. Namanya Universitas Wollongong. Universitas tersongong itu Wollongong University ya. Itu universitas tersombong di Sydney. Di Sydney. Ini nama daerah Wollongong di Australia. Wollongong. Paling songong. Oh, apa pernah? Tabu Ika Wollongong. Ini lagi ngajar SFL. Kan banyak tokoh yang di Wollongong itu, Bah. Tokoh SFL. Termasuk ini Bu Ika kan UPI dapat PhD-nya di sana. Saya di UNSW. South Wales. Di Sydney. Apa tuh sebenarnya itu? Dari Sydney University. Nah, kita sarangnya pakar SFL. Bahasa Inggris kita kan kurikulumnya Sydney School nyebelatnya. Sana. Kita semua. Makanya di anak SMP, SMA jenis teks yang di saya mah nyeri hati ke ditunya nu menang beasiswa teh orang Indonesia Cina hungkul. Oh, pas di biasa. Harbor Bridge. Terus di situ tuh putih-putih gitu. Turun sama mobil Cina hungkul. Ngomong Jawa Sunda teh aja. Indonesia Jawa teh. Jawa. Panjenengan iki ya Cina. Iya benar. Aduh. Saya nggak tahu mereka beasiswa fullnya. Government lagi. Fulbright biasanya. Nah ini lagi. Nah itu. Abah katanya pernah di kampus paling sombong di Australia. Kampus apa, Bah? Wollongong. Hah? Wika UPI yang itu yang pernah kesini juga. Yang waktu di hotel. Yang presenter. Terus ini lagi ngebahas ini. Wollongong. Abang ngisi ini anniversary kan. Terus oke, kita lanjut teman-teman. Mana tadi pembimbing ya?
Nah, ini. Pembimbing keduanya Dr. Rojab. Oh, ini kaprodinya Prof. Emi Emilia. Prof. Emi juga dari Sydney University. Jadi semuanya ini mereka, nah ini kalau Prof. Emi itu dia pakar di SFL dari UPI. Kemarin mah di Kepala Pusat Pengembangan Bahasa kalau nggak salah yang disentuh. Nah, coba lihat teman-teman ininya. Apa namanya? Abstraknya, teman-teman. Cohesively composing text is crucial in the context of academic writing. Oke. Penting ya. Menulis teks itu secara kohesif, secara padu itu penting. Especially when it comes to the analytical exposition text. Ini yang dijadikan datanya adalah jenis text exposition. Hence, mastering understanding how to utilize cohesive device in analytical exposition text become critical. Oke. Itu latar belakangnya lah. Penting loh untuk buat diteliti. For that reason, this study aims to investigate how students utilize cohesive devices in analytical exposition text and to find out its inaccurate uses. Oh, ini mah ketidaktepatan penggunaan cohesive device tersebut gitu. Ini nyari yang negatifnya nih. By employing qualitative analysis of as the method cohesive device. Nah, ini data yang diambil adalah kelas 11 kelas 2 SMA-nya. 2 SMA ranging from low. Ini diklasifikasikan si siswanya itu ada yang kemampuannya rendah, sedang, dan tinggi gitu ya. As many as 6 texts were analyzed using Haliday and Hasan. Sama juga ini memakai buku cohesion itu Haliday dan Hasan. Frameworknya yang dipakai. This study was di Cimahi SMA-nya. This study was like a question and most yang paling dominannya cohesive device-nya, perangkat kohesinya adalah reference dan conjunction. Kalau tadi yang di Arab apa? Beda lagi kan temuannya. Kalau yang tadi yang di Saudi itu dia mengklasifikasikan female-nya. Kalau ini diklasifikasikan berdasarkan kemampuan siswa nih. Ada yang low, ada yang middle, ada yang high. Kemudian temuannya ada inaccurate use katanya. Of cohesive device is also identified with the majority of reference and conjunction being misused and repetitions being redundantly utilized. Jadi redundant. Mubazir, banyak yang redundant apa istilahnya? Tumpang tindih. Boleh. Tak perlu gitu kan ya konsepnya. This signals that although the students are skillful in presenting relevant information and evidence as well as making their text identifiable and personal, walaupun demikian, they still lack interlingual and trilingual skills. Kenapa? Karena ada lack exposure to the English language and experience confusion in employing cohesive devices. Nah, dalam penggunaan perangkat kohesinya itu masih bingung katanya. Thus, it is obligatory for teacher to equip. Nah, ini sarannya bagi guru untuk mengajarkan, memberikan pemahaman terhadap kepada siswa with the adequate knowledge concerning text cohesiveness, as well as provide more practice and feedback to train student skill in language transfer. Ajarkan siswa itu mengenai perangkat kohesi katanya supaya bisa. Tuh teman-teman, ini tahun 2021 loh.
Bulan naon? Agustus kemarin. Berarti sidangnya lagi online ya. Itu apa, Bah? Oh, bagus. Teh gaya seniman saha teh. Tadi kan di tukang ininya, yang tukang ininya. Bapak seniman ya? Wah, seniman. Udah familiar lagi. Seniman. Nah gitu teman-teman, silakan ada pertanyaan. Nah ini yang digunakan frameworknya yang dipakai adalah konsep kohesi Halliday dan Hasan. Ada 5 fokus, di situ ada reference, ada substitution, ellipsis, conjunction, dan lexical cohesion. Kalau gayanya yang di UPI itu seperti itu, jadi diklasifikasikan dulu si participants-nya berdasarkan kemampuannya, apakah dia low, middle, ataukah high. Setelah itu, nah, si referensi yang perangkat kohesi ini kan ada 5. Dicari mana yang paling dominan gitu ya gaya nanti. Terutama yang Prof. Emi seperti itu gaya ininya penelitiannya. Ya tetap kita harus mengikuti karena mau tidak mau kan beliau juga pakar SFL-nya. Oh, polanya seperti itu. Jadi memang betul jadi runut kelihatan. Arahnya kemana gitu. Kenapa ini diklasifikasikan dulu si partisipannya. Kemudian cari yang dominan seperti apa. Seperti yang penelitian tema Rema juga kemarin kan seperti itu. Diklasifikasikan dulu kemampuan siswanya, kemudian cari yang dominannya. Seperti itu. Di SFL itu penelitiannya. Untuk hampir semua topik seperti itu. Ya kan banyak topiknya di SFL itu. Kalau saya waktu itu enggak. Yang grammatical metaphor, kalau saya polanya cari jenisnya apa yang dipakai, setelah itu kenapa, udah cukup dideskripsikan. Kenapa kok pola itu yang dipakai atau jenis ini tuh dalam konteks ini fungsinya apa gitu. Ngajar, Bah? Iya di PBI. Ini SFL lah. Systemic Functional Linguistics saya nggak selima, nggak ada lagi yang ini si Pia, si Adila Hasna. Oh itu. Ada mata kuliah Abah? Nggak ada. Ini kelas sore ya? Enggak, kelas pagi ya? Kelas pagi ya? Iya. Kelas pagi, tapi jam 1. Tadi hilap, alah sudah ayak aja. Ya gitu teman-teman. Wah udah mau jam 3 ini. Ya silakan gitu. Jadi teman-teman punya pisau baru, silakan gunakan pisau tersebut untuk cari data. Boleh. Jadi seperti ini. Saya ingin membahas ini. Misal kohesi teks gitu kan. Nah pisaunya yang mana? Kan saya udah ajarkan. Ada misalnya close kompleksnya silakan, mau pakai itu silakan. Membedah pakai pisau itu silakan. Saya pakai mau ini tema Rema kan itu juga sama untuk melihat kohesi suatu teks kan. Silakan. Boleh bebas. Terus saya pakai yang ini cohesive device. Silakan, nggak apa-apa. Intinya satu teks saja, satu data yang sama bisa kalian bedah kan dengan pisau yang berbeda. Silakan, nanti akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda, tidak apa-apa. Tapi dilihat nanti datanya ya, tidak asal data main hajar aja pakai pisau. Nanti kadang-kadang ini makanya kurang tepat deh pakai yang ini, atau misalnya data ini kurang tepat atau buah ini kurang tepat kalau dibedah pakai pisau itu. Karena nggak bakalan jelas kelihatannya misalnya gitu. Nah, nanti akan disarankan pakai ini aja. Gitu. Sok tuh udah banyak teman-teman. Belum lagi minggu depan kita bahas tentang genre-nya. Nah di genre ini, genre based analysis nanti itu sudah approach yang lebih luas lagi nanti minggu depan lah.
genre based seperti apa, GBA namanya, genre based analysis. Nah ini nih, kita lihat dulu untuk minggu depan. Nah, wah ini lebih ini lagi, lebih mantap lagi, banyak GBA. Prof. Emi juga tadi yang dari UPI itu dia pakarnya juga. Coba deh, teman-teman kalau ingin ini, Emilia ya. Emilia misalnya, cek aja yang di Google Scholar-nya, teman-teman. Nah, ini tuh lihat pendekatan genre based. Nah, itu nanti untuk yang minggu depan dalam pengajaran bahasa Inggris itu penting ini untuk calon guru bahasa Inggris. Akhirnya genre based tuh kan kata saya dia pakarnya, makanya GBA itu banyak beliau menelitinya. Tuh. SFL semua tuh. Tuh. Transitivity analysis tuh ya. Nah, silakan dibaca-baca aja penelitian. Dia profesornya bidang SFL. Baca aja. Kalau saya kan bukan profesor juga belum. Profesor juga bukan. Nah, silakan tuh penelitiannya. Seberapa ratus ini. Banyak. Tuh. Seberapa penelitiannya? 64. Yang motifnya aja udah 1422. Saya belum atau tidak. Tuh. Ada penelitian SFL saya itu tentang grammatical metaphor. Gitu. Yang mana tuh? Nah, ini the sequence of additional grammatical. Ini yang coba teman-teman baca aja. Jadi penelitian saya itu membahas tentang bahasa ilmiah itu, ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri bahasa ilmiah itu adanya grammatical metaphor. Saya waktu itu analisis di datanya adalah historical text, berarti jenisnya recount ya. Recount tuh tahun 2014 sudah lama. Itu semangat nulis, yuk. Si Via tak udah nulis sama saya, Via. Via, Ya, Pak. ini kamu punya Google Scholar nggak? Ini aneh sih, yang kita publikasi itu kok nggak nyangkut di sini ya? Tuh, coba tuh lihat. Kok nggak ada? Harusnya ada. Tahu, Pak. Kalau di jurnal sananya ada kan? Ada. Terus saya juga dapat email dari yang Gimana katanya? bukan dari yang Edu Academic itu. Terus dia nampilin artikel saya gitu. Ini punya Anda bukan gitu, ngasih tahu. Oh, apa yang dipakai websitenya? Edu Academic. Oh, Edu Academic. Iya. Diklaim aja bahwa itu tuh artikel kita gitu. Cuman masalahnya ini kan ya, nih di jurnalnya ada, di ininya nggak ketarik. Nah ini nih, tuh kan di ini tuh Pak Umam juga ada di sini. Saya tuh, tapi di sini nggak ada, aneh. Di Scholar Via ada nggak di? Nggak ada sih, Pak. Kan? Saya Tuh. cek juga. Aneh, ada juga Octaviani. Tuh. Berarti sama. Jadinya tidak terdeteksi gitu. Nggak kehitung. Sudahlah. Oke, teman-teman semangat ya buat
nulis topik ini, silakan. Nanti ngobrol-ngobrol saja, tanyakan. Kalau butuh referensi, saya kasih banyak. Nggak masalah. Tinggal maunya doang. Kalau ada niat, tanya ke si Via, tuh seminggu juga beresnya Vianya. Iya, Pak. Tuh rahasia nanti. Nanti kan buat sidang nih teman-teman, udah santai, tinggal rebahan coba. Karena kan zona ternyaman kita adalah rebahan, bukan? Ya kan? Nah, gitu. Oke. Waktunya udah jam 3, udah mau asar. Silakan ada yang mau ditanyakan, Halo? Udah cukup ya? Kemana itu cari cingwai? Halo? Cukup, Pak. Nah, cukup, oke. So, thank you very much everyone for your attention and participation today. See you next year. Tasih Holil Arigus. Thank you. Karek muncul. Itu tadi hantu. Ya, kita hadiri hari Oh, hari rup kabeh erek di foto cenah ge foto bareng. Tuh. Oke. Di mana kamu Holil? Oh, Pagelaran. Ya udah, thank you everyone. See you next year. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.